Di Mabar membahas apapun bareng apa kabar. Nah di Mabar kali ini bintang tamu gue spesial. Beliau gue kenal dulu di sekitar 2018 lah, waktu masih aktif di Oktagon, ya nggak? Waktu masih aktif di ranah MMA. Ada Rudy Agustian. Siap. Nah ini menarik nih. Jadi Rudy gua coba kontak gara-gara kemarin dia ada sesuatu yang viral banget, ya kan? Di sosial media viral sampai berbagai macam media itu nge-tag akunnya, nge-repost postingannya gitu kan. Semuanya gara-gara keributan di jalan yang sampai akhirnya viral banget karena si pengemudi satunya lagi gua rasa nyesel nyari ribut ya, salah orang. Please welcome Rudy Agustian. Siap. Thank you Bang Wimpi. Rudy, Wimpi nih. Wimpi, asik. Wimpi, yoi. Coba, Rud, boleh diceritain nggak? Kemarin tuh sebenarnya apa sih sampai akhirnya viral? Gua denger suara anak pada teriak gitu kan. Gimana sih cerita awal-awal itu? Ya, intinya sih dia ugal-ugalan, gue lagi santai sama keluarga gue kan, mau pulang habis acara ulang tahun. Ini orang langsung aja. Padahal di kanan itu masih sepi. Ya, gue bingung dong, nih orang ngapain sih? Ya kan rese banget. Nah, terus dia langsung dia nyalip kita. Pas nyalip gue oleng tuh, gue buang kiri dong. Iya. Nah anak gue lagi nyusuin, pentok jendela lah. Wajir. Makanya dia nangis kan. Iya. Nah sebenarnya kayak gitu. Terus gue kejar. Karena gue kesel, gue kejar. Akhirnya ketemu lah kita tuh di persimpangan. Dari mana tuh? Dari mana? Gading Serpong. Gading Serpong. Dan emang banyak kecelakaan kan Gading Iya. Serpong. Ya udah abis itu kita buka kaca. Dia gayanya keren banget dah, udah kayak Yakuza ya, sambil ngerokok gitu kan. Ya kan. Terus dia marah-marah, nunjuk-nunjuk. Terus nunjuk tempat juga, suruh berhenti gitu. Waduh, nyuruh berhenti gitu gue, mantap. Gue bilang aja, "Woi anjing, kayak turun situ lo." Ya udah gue berhentiin di kanan tuh mobil gue. Dia berhenti depan kan posisi itu. Iya itu udah pas. Nah, terus pas berhenti, gue nyamperin. Gue maki-maki. Dia langsung nyari-nyari barang. Gue nyari apa nih? Takutnya pistol gue ditembak mampus gitu. Mati gue. Depan bini gue lagi. Iya benar. Kasian banget bini gue. Nah itu yang ngerekam bini? Bini gue, takutnya kenapa-napa kan. Nah makanya zaman sekarang sih kalau berantem memang wajib ada handphone. Iya. Gitu. Ya udah abis itu dia keluar. Gue lihat dia bawa kunci setir. Wah kata gue sepele ini mah. Ya udah gue langsung pemanasan. Gue ketakin tangan, gue lompat pemanasan. Gue tungguin dia nyerang nih. Dia kok gak nyerang, gue udah bilang ayo pukul. Gue gitu kan, ya, ayo pukul gue cepetan. Gue udah nungguin. Jadi kalau dia mukul kan gue bela diri. Iya benar. Nggak mukul dia, mungkin dia bingung nih orang kenapa malah begini gitu ya. Ya kan, bukannya takut apa gitu, malah nantangin. Terus dia ngatain gue bocil. Bocil gue hantam juga loh nih. Makanya pas dia ngomong gitu gue majuin. Gue majuin, ngomong apa lu? Gue hantam tuh. Makanya pas maju dia megang baju gue kan. Iya, gue liat tuh, ada di video. Gue kontrol tangannya. Nah tangan dia yang itu gerak, gue kontrol bicepnya. Nah, lu pegang bicep ya? Gue bicep, dia gak bisa kemana-mana tangan dia gitu. Gue kontrol. Ya udah abis itu gue cari tanah. Gue gak mau banting dia di aspal. Takutnya kena palanya. Terus gue take down. Gue peluk hangat perutnya ya kan. Terus gue bersender di dada dia ya kan. Sayang gitu kan. Sayang, terus gue dorong. Nah itu simpel banget kan. Jatuh dia. Ya pas jatuh gue cekek aja pakai siku. Nih buat yang kalian yang nggak tahu ya, gue pernah dulu waktu gue main-main ke camp media gitu kan, liputan gitu kan, iseng tuh nyobain tangannya di RNC gitu ya, keras men, asli ini keras banget tangannya dia. Makanya gue ngebayangin tuh orang yang di bawah, di kontrol ditahan pakai siku di leher gitu kan. Biar rasa dia. Itu nyeri. Terus melotot lah tuh mata dia kan. Gitu. Kalau lihat di video kaki dia kelojotan gitu. Iya gue. Tapi saya nggak kelihatan banget kalau di video kan ya. Iya kalingan semak. Terus akhirnya? Ini kalau yang nggak tahu tuh ngapain orang di semak-semak. Gitu. Nah, yang kita nggak tahu nih kejadian-kejadian yang nggak kerekam di video, yang nggak muncul di video, apa yang terjadi setelah itu? Jadi pas habis gua tekan, gua lihat mata dia kan. Itu tangan dia juga gua gempet pakai dengkul tuh. Jadi tangan dia ini, dengkul gua di sini. Nah, tangan yang satu lagi gua pegang sambil gua liatin berantem sama gua lu gituin. Gua cekek-cekeknya terus tekan terus. Dia gitu kan. Ya udah habis itu
Datang lah tuh warga. Ternyata ada polisi. Oh ada. Oke. Dan untungnya itu polisi lagi nggak tahu nyamar apa emang lagi bebas tugas. Untung gue nggak mukulin dia gitu. Kalau mukulin ya gue nggak jadi ke Bali tuh. Gue pagi ke Bali soalnya. Oh, itu jam berapa sih kejadian? Itu jam 9. 9. Bali jam 5. Jangan sampai gue pukul tuh. Gue udah mikirin itu pas berdiri mau mukul dia, gue udah mikirin. Gue pukul gak ya? Pukul gue di polisi nih pagi. Gak jadi berangkat. Nggak jadi berangkat. Ada event kan MMA Iya. di sana. Nih mungkin kalau teman-teman mau lihat ya, gue buka IG-nya Rudy Golden Boy, ya nggak, udah 114 follower nih. Nah ini kejadiannya nih, kita play ya. Ini kan udah langsung di sini tuh, ini udah turun berarti ya? Udah. Tuh suara anak kedengeran kan? Wow, bawa kunci nih. Udah datang bawa kunci ini. Bini udah panik tuh ya? Iya. Gue suruh mukul deh, nggak mau mukul dia, malah ngerokok dia. Gue tunjuk-tunjuk tuh, gue maki-maki. Gue udah bilang nih, lu mabok, lu bawanya nggak bener nih. Gue bilang, ayo pukul, kata gue, ayo pukul. Ini ngatain gue bocil. Ya ini di sini ngatain bocil. Iya. Ini mulai megang baju nih. Ini udah mulai dikontrol nih. Iya, kontrol. Mau bicep tuh, tangan kiri megang bicep ya. Yes. Gue peluk hangat gitu ya. Peluk hangat, gue tiduri di semak-semak gila. Kayak ngapain aja gue. Nah ini udah nih, nggak kelihatan nih ya. Itu kelojotan. Udah kelojotan di sini nih. Nah, itu dipisahin. Yang baju hitam kayaknya polisi. Oh. Nah dia bilang ke orang-orang gue yang nggak bener bawa mobilnya. Sedangkan gue bilang, gue bawa anak bini, gimana gue bawa mobilnya galo-galan. Nah dia nggak mau diperpanjang. Itu ditawarin polisinya. Mau diperpanjang kan nih? Gitu. Dia nggak mau, karena dia tahu dia salah kan. Yang jelas kan sekarang kalau kita baca-baca berita kan udah berdamai sama si orang itu gitu kan. Iya. Nah terus dari pihak sana nggak ada apa tuntutan atau apa, udah selesai? Tadi dia mau visum. Oke. Katanya ada biru-biru lah di. Oh iya pastilah. Sama sesak katanya. Ya mungkin udah lama nggak olahraga kali dia. Iya, seperti yang gue bilang tadi men, keras asli, ditekan begitu. Anak Muay Thai belajar kuncian gitu kan. Itu nyeri. Oke, tapi sempat nggak kepikiran apa namanya? Kalau kita lihat nih di bio-nya Rudy Agustian, caleg DPR terkuat di bumi. Iya itu benar tuh. Itu benar. Nah, ada caleg lain yang merasa tidak senang nih, silakan. maksud gua, lu mau nyalek, Iya. lu nggak khawatir ada nama baik lu lah apa gitu waktu kejadian ini? Gue udah bilang ke teman-teman gue atau yang nanyain, lu mau jadi caleg ya kan mesti jaga image. Iya, gitu. Kalau gue orangnya apa adanya aja sih. Oke. Apa adanya. Bukan nyari sesuatu ya, apa adanya diri gue aja biar orang nggak tahu ya gue ya begini gitu loh. Nggak pakai topeng gitu. Tahu-taunya tikus berdasi gitu kan. Nggak. Nah, tapi ini menarik maksud gua. Ini menarik. Dari basicnya adalah seorang dari mulai Muay Thai, Iya. champion, Silat juga. MMA, silat, ya terakhir MMA gitu kan. Sekarang lu malah kelola sendiri ya, ajang baku hantam Iya, itu. gue punya event gitu sekarang. Terus tiba-tiba kenapa lu kepikiran jadi mau nyalek sekarang? Pengen ini aja sih, memperbaiki lah. Karena seperti kita tahu lah ya, atlet-atlet di Indonesia gimana sih? Dunia olahraga di Indonesia ini belum jadi industri. Target gue tuh pengen menjadikan industri. Gitu. Satu-satunya cara ya pengurus-pengurusnya atau dewan-dewannya itu mesti benar-benar cinta olahraga, benar-benar ngerti olahraga. Sedangkan dewan-dewan dan pengurus yang ada saat ini ya tahu sendiri, tikus-tikus berdasi, mafia-mafia, dan sampai sekarang nih nggak bisa berubah. Sampai sekarang masih loh, murid-murid gua gitu masih aja, masih nggak sejahtera, masih di kongkalin-kongin duitnya, ditilep lah. Mereka bikin rekening di bank atas nama atlet, duitnya diambil mereka, masih seperti itu sampai sekarang. Dan inilah kenapa gue pengen jadi caleg gitu. Oke. Naif sih, naif. Oke. Tapi ya gue jujur padanya gitu. Tapi berarti fokus lu tentunya di olahraga ya? Pasti Komisi 10 Pemuda, Olahraga, Pendidikan lah. Oke, kita banyak yang bisa kita bahas sama seorang Rudy Agustian, dari mulai prestasinya dia di martial art, di bela diri gitu kan. Terus apa namanya?
kita lihat juga dari peristiwa kemarin itu lu nunjukin bahwa menghadapi seseorang yang arogan, brutal, mungkin dengan cara yang paling simpelnya take down. Yes. Gitu kan. Maksud gua itu lu lakukan emang dengan lu sadar banget lu mau take down dia tanpa menyakiti dia karena tadi lu bilang lu jam 5 mau berangkat ke Bali nih, atau emang cara yang paling simpel nih gini nih. Kalau lu ada orang yang jahat kayak gitu, mungkin lu bisa sekalian ngasih tips gitu kan. Tadi lu cerita lu kontrol tangannya gitu. Tapi mungkin nggak semua orang bisa ya dengan kekuatan seadanya mungkin kan. Iya. Kalau gue sih mikir gini, lu tahu Ben gak? Paman Spider-Man. Oke. Itu dia. Gue ingat kata-kata Uncle With great Ben. power. Yes. Yes. Kekuatan yang besar, tanggung jawab yang besar. Yoi, udah. Sekarang gue pakai paham itu. Gitu. Spider-Man bro. Ayo. Jangan bikin gue ketawa, gue batuk. Ayo, minum dulu. Lanjut nih ya. Lanjut. Ya intinya gue tau lah kalau gue pukul. Dulu kan kalau street fight gue suka mukulin, nendang. Sejak gue MMA, gue ada grappling. Dan gue juga sadar gitu, sekarang kita udah gak bisa seperti dulu. Dikit-dikit direkam, bisa dilaporin. Betul. Tapi kan kemarin gerakan gue adalah melumpuhkan. Melumpuhkan aman. Dan gue juga udah sering nanya-nanya ke teman gue yang lawyer. Jadi kalau kita melumpuhkan, misalkan kita ditodong, kita melumpuhkan, nggak ngebunuh gitu orang, itu aman. Kalau sampai ngebunuh, sampai mukul, nyiksa gitu, itu udah tidak aman, kena pasal. Jadi kemarin gue lumpuhkan aja, gue kunci aja. Kalau gue pukul mungkin gue kena pasal kali, gue juga nggak tahu. Pasti ribet lah ya, pasti kita akan saling melapor. Iya. Gitu. Jadi saran gue kalau buat teman-teman ya cukup lumpuhkan aja, nggak usah disiksa lagi. Gitu. Oke, sekarang lu masih berkompetisi nggak sih secara profesional? Pengen nih sih, cuma waktunya udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Iya. Kalau kayak gue mau aktif nih, ntar yang ngurusin event siapa? Gue bakal banyak banget sih event yang gue urus nanti. Nggak cuma baku hantam aja. Oke, coba gue boleh ceritain dong si soal baku hantam ini. Kan belum lama ya? Belum lama. Udah berapa seri sih? Baru Setahun. berapa kali? Ini yang ketiga nih. Ini yang ketiga ya? 2 kali ya bener kan kemarin kan? Oke, boleh diceritain nggak Rut? Itu lu lagi bikin apa sih sekarang baku hantam itu? Baku hantam ini event fight. Dimana gue ini dengan pengalaman gue sebagai bekas atlet, gue tahu nih apa yang atlet mau. Oke. Kerennya seperti apa dan penonton juga maunya seperti apa. Di sini gue kasih. Rulesnya pun gue yang bikin sendiri. Itu gue modifikasi sendiri. Terus misalkan kayak atlet nih keluar, tuh ada openingnya lagi nih. Ada grand opening atlet. Jadi atlet ini benar-benar kayak bintang. Gue pengen kita ini kayak Jepang. Atlet itu kayak manusia super, kayak artis. Di Jepang tuh seperti itu. Fighter-fighter tuh merasa kayak artis di sana. Beda sama di sini. Nah, gue pengen bikin seperti itu. Rulesnya juga gue bikin semenarik mungkin, sebrutal mungkin, tapi safety. Gitu. Gue ada 3 rules dan gue ada 1 rules yang pertama kali di Indonesia ya 3 lawan 3 itu. Oke. Nah, jadi itu semua udah gue modifikasi sih. Tapi menarik tadi lu sebut kalau kayak di Jepang itu beda. Kan lu pernah di kalau kita sekarang yang MMA lah contohnya. Pernah di One Pride, One Championship gitu kan. Terus sama lu kadang bikin. Apa sih emang bedanya kita di Indonesia dalam mengelola suatu event, suatu apa istilahnya tuh ya, organisasi lah. Sama di antara Indonesia dan tadi lu bilang Jepang. Atau kan One itu kan Singapura ya kalau nggak salah kan. Nah, ada nggak sih bedanya Indonesia, Jepang, Singapura dalam mengurus event dan atlet terutama? Ada lah. Mereka emang jauh lebih profesional. Oke. Dari cara mereka mengemasnya, dari backstage-nya itu emang benar-benar bagus sih menurut gue. Oke. Karena gue ngerasain juga di One Championship ya. Rapi, bagus, megah. Benar-benar bukan kaleng-kaleng lah. Oke. Dan dari situ kan gue belajar juga. Cara handle fighter begini. Cara ngemasnya begini. Nah, itu gue terapkan ke baku hantam. Nah, menurut lu yang kurang dari pengelolaan di Indonesia dibandingkan di luar negeri, apa yang paling kerasa selain kalau kita lihat mungkin secara tampilannya, look siarannya dan lain-lain sebagainya itu kan yang kita lihat ya visual ya. Tapi yang ada nggak sih yang kita kurang banget gitu loh dibandingkan negara-negara lain gitu? Satu, kualitas fighter pasti ya, karena kita nggak ada fasilitas, pelatihnya juga kurang. Itu satu. Beberapa fighter aja yang benar-benar bagus. 2, jangan sebut merek nih, ntar di cut nih. Oke, nggak apa-apa kita ini aja. Kalau dari pengalaman gue nih,
promotor-promotor di Indonesia itu kadang karena dia promotor dia merasa kayak nggak butuh fighter. Jadi kalau ada fighter bermasalah sedikit di blacklist. Padahal itu fighter bagus, punya pasar. Harusnya kita keep, kita gedein lagi. Gak apa-apa dia jadi bintang, agak tengil dikit ya bagus, orang-orang suka. Cuman di sini kan promotornya ada yang dikit-dikit baper, di-cut. Baper di-cut. Akhirnya fighternya sekarang ya sorry to say kualitasnya kurang, penampilan yang gak ganteng, cewek-cewek juga gak nafsu ngeliat ya kan. Bener juga tuh. Iya. Gitu. Bener. Terus kalau gue lihat sih ya udah ada kemajuan sih dari segi cara mengemasnya udah agak kemajuan. Cuman menurut gue mereka nggak ada Rudy aja di situ, jadi nggak keren. Asik. No Rudy no party. Menurut gue sih itu aja. Oke. Nah dari si baku hantam yang lu bikin ini udah berapa fighter yang join? Maksudnya yang udah lu ajak untuk bergabung, untuk tampil, untuk tanding? Total sih kayaknya hampir 30. Dan gue juga nggak mau banyak-banyak fighter sih. Oke. Jadi gue nggak mau kayak promotor yang satu lagi tuh banyak banget fighternya ya kan. Sampai orang ya bingung nih siapa lagi yang main ya kan. Nah kalau gue sih tetap itu aja. Jadi biar wah ini tips ntar dicontek gue nih. Jadi ntar masyarakat akan ngeliat itu, oh ini fighter bagus. Gue inget nih, nah, dia main terus. Kan orang jadi suka, jadi ngefans. Gue tuh pengen membuat fighter tuh jadi bintang. Tapi lu sendiri nge-build orang dari amatir sampai akhirnya dia jadi profesional, atau lu hire orang udah profesional terus lu tampilin terus menerus kayak tadi gitu yang lu bilang? Untuk apanya nih? Untuk fighternya. Jadi fighter ini tadinya dia amatir kah atau emang dia udah profesional fighter terus lu hire gitu? Ada yang dari amatir, ada yang dari profesional. Nah terus di situ juga gue ngasih tahu ke mereka bahwa lu nggak bisa jadi fighter doang, lu mesti menjual. Ya kan dari sosmed lu, dari gaya lu harus menjual. Dan di baku hantam gue milih-milih fighter, nggak bisa sembarang fighter. Nggak bisa yang modal prestasi doang, tapi ini orang cupu, nggak ada yang suka, ya ngapain? Gue prefer ya value diri mereka sih yang gue lihat, total semuanya gitu. Gitu. Jadi nggak asal-asalan yang masuk. Terus yang apa? Yang dalam waktu dekat ini kapan lagi tuh ada baku hantam? 16 September di Balai Sarbini. 16 September di Balai Sarbini. Berapa bot sih biasanya? Gue sih paling 8 ya, 7 sampai 8. 7 sampai 8. Nah, kalau dalam mengelola sebuah event besar gini, lu ngelola sendirian atau emang ada timnya yang khusus ngurusin nyari sponsor lah, ada salesnya lah? Yang 1-2 sih gue sendirian ya. Yang 3 ini udah ada tim. Udah ada tim? Iya. 1-2 tuh gue ada partner gue, berdua doang. Cuman ya totalnya yang ngurus semuanya kan gue. Termasuk nyari sponsor lu nyari sendiri? Ya, itu juga. Goks juga itu. Goks juga emang. Gokil emang. Nah, terus kalau kayak tadi lu bilang si fighter harus ngurus sosmed segala macam, itu lu ngurusin juga atau emang mereka ya lu uruslah diri sendiri gitu? Ada tim gue juga yang ngasih bahan. Jadi ada tim gue juga. Tim gue yang misalkan kita ada photoshoot, ada video. Sekarang kita bikinin tuh kontennya. Nah, ntar dia suruh share fighternya kayak gitu. Jadi kalau suruh mereka sendiri sih mereka bingung bikinnya. Ya fasilitas juga nggak ada, skill ngeditnya nggak ada, ya kan. Jadi kita bikinin aja kadang. Nah guys, itu tadi soal baku hantam. Jadi event yang dibikin sama Rudy Agustian sebagai promotor berarti dong ya? Hitungannya ya? Yeah. Promotor. Oke, gue mau kembali lagi ke lo nyalek nih ya. Ini gue bener-bener kaget sebenarnya waktu gue tahu pertama kan. Caleg terkuat ya? Caleg. Rudy Agustian nyalek, gue bilang itu. Terus nah, lu nyalek itu, lu emang daftar untuk ke sebuah partai politik gitu atau emang Ruth, lu join gue dong gitu. Jadi waktu itu kan gue suka menyuarakan korupsi, ya kan. Mafia-mafia nih, kampret-kampret, ya kan. Selalu gue suarakan. Dan temen gue ngeliat, temen gue tuh join partai juga. Ya udah kata gue, boleh deh, coba deh. Ya udah diajak lah ke partai itu. Ya dari situ gue belajar, ditawarin lah nyalek. Ya udah gue terima, nggak pakai mahar. Partai apa yang ngajak lu? PSI gue. PSI. Partai Solidaritas Indonesia. Wih, Giring Ninji. Giring Ninji. Ngeri. Ketum ya. Nah, terus nanti lu akan nyalek sebagai DPR, DPRD, DPR RI. DPR RI. Daerah dapil lu mana dapil? Lu nggak kaget? Gue DPR RI. Kaget tuh, biasanya pada kaget. DPR ya sebenarnya. Iya. Berarti lu masuk. Tadi lu sudah bilang lu Komisi 10. Iya. Itu kan DPR RI. Iya, lu kaget dulu dong. Lu gue kaget. Gue kaget. DPR, kenapa DPR RI? Nah, bener. Iya. Gimana? Iya benar juga sih. Gue juga bingung kenapa gue pilih DPR RI. Tapi enggak. Gue tuh pilihan gue adalah jadi cacing apa jadi naga.
gitu. Oke. Nah, tapi mungkin gini, sekalian aja kita kasih knowledge buat teman-teman di luar sana yang mungkin belum paham nih. Kalau lu mau nyalek, step-stepnya tuh gimana sih? Gitu kan? Apakah lu bisa tadi bilang Rudy kenapa DPR? Emang bisa milih? Nah, boleh nggak ceritain Rud? Jadi dari mulai lo diajak, terus sampai akhirnya lu tadi bilang milih DPR RI atau itu bisa milih ternyata? Bisa. Gimana Rud? Jadi pertama kan kita ikut kaderisasi, belajar juga tentang partai. Terus dikasih kalau mau nyalek tuh ada tes-tesnya juga. Oke. Ada pelajaran-pelajarannya juga, pelajaran dari KPK juga ada. Oke. Nah, terusnya kita harus melengkapin berbagai macam dokumen dah tuh. Nah, terus nanti diterima juga sama partainya, dicek dulu ini layak apa enggak gitu jadi caleg. Berguna apa enggak nih orang gitu kan. Kalau nggak guna, nggak pantas yang nggak diterima. Tapi lu harus ini dulu sih, misalnya lu harus sampai ranking tertentu agar lu bisa nyalek gitu. Atau sesuai dengan misalnya ketum lu bilang, "Oke, dia udah pantas sih buat nyalek." Atau gimana biasanya? Ya, dia ngeliat seperti itu. Ini orang udah layak apa belum gitu aja. Itu sih. Terus lu ketika lu sudah masuk, lu berapa tahun berarti di partai politik? Berapa bulan? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Nah, setelah tadi lu bilang DPR RI, itu emang bisa milih. Pilihannya apa aja sih? DPR RI, terus provinsi sama daerah. Nah, yang milih itu si partai politiknya mau memutuskan lu taruh di sini, atau lu yang pilih sendiri? Gue sebenarnya maunya di daerah dulu. Maunya di daerah dulu. Cuman emang gue lahirnya di kota Tangerang kan, tinggal di Kabupaten Tangerang. Terusnya silat gue kan PSAT komunitas motor gue juga di Tangsel banyak. Nah jadi mereka memutuskan kayaknya bagusnya di DPR RI. Karena itu dapilnya. 3 daerah itu. Gue pengennya sebenarnya ya satu daerah aja. Karena luas banget. Nah terus tadi yang lu bilang tadi, lu kan komisi 10. Ya. Nah itu juga lu pilih? Gue maunya di komisi 10 nanti. Oke. Nah, mungkin dong gue pilihnya di komisi 3 gitu kan. Ya gue pikir tuh lu ditentuin aja, lu mending di sini gitu. Bukan bidang gue. Oke. Ya menurut gue ya itu kita mesti sesuai bidangnya. Kalau mau di dewan atau dimanapun sebagai pengurus ya harus sesuai bidangnya, kompetensinya. Karena gue lihat sekarang kan memang sedang musimnya nih untuk apalagi ini kan jelang tahun politik, para parpol juga udah nge-hire artis-artis muda gitu kan. Kan kalau Rudy Agustian kita udah bisa bilang selebritis masuknya dong udah. Waduh, belum lah. Belum ya. Belum. Tapi lu tenar, Bro. Gue bukan siapa. Siapa gue? Nah, rakyat biasa, makanya gue mau berjuang demi rakyat. Oke. Biasa DPR RI kan sultan-sultan ya, pejabat-pejabat gede ya. Lah gue siapa gitu. Ya tadi lu bilang kan menarik tuh. Gua nggak pakai mahar. Nah, itu keywordnya tuh mahar. Itu menarik tuh. Ya itu kan makanya penyakit korupsi nggak hilang-hilang ya ada mahar, ada serangan-serangan fajar. Iya. Itu yang bikin korupsi nggak hilang gitu. Ya gue siapa adanya makanya gue bilang. Tapi maksud gue si parpol lu itu tidak nuntut memang. Maksudnya, Ruth, lu dong ada apa buat parpol sumbangsi lu apa ini gitu. Nggak ada tuntutan seperti itu meskipun lu nggak pakai mahar. Nggak ada yang kerja sih, lebih tuntutan kerja aja. Oh, oke. Tuntutan kerja. Jadi ya kerja nyata gitu. Kayak gue suka ngasih seminar, tutorial, kadang ke sekolah-sekolah, anti bully. Ya menurut gue berikan kerja, bukan berikan amplop suruh pilih gue, amplop pilih gue gitu. Dan menurut gue yang benar adalah ya integritas. Kita kerja, rakyat lihat integritas kita, ya dipilih. Bukan nyebarin amplop. Ini ngeri. Ini jarang-jarang gue ngobrolin gini sama Rudin. Biasanya gue ngomongin RNC men ngobrolinnya. Bener kan? Bener dong. bener. Aduh. Ini luar biasa. Makanya ini suatu, ya tadi lu bilang lu dapil lu di Tangerang karena lu lahiran besar di sana gitu kan. Terus tapi apakah itu cukup membuat lu yakin untuk udah deh gue bisa nyalek kok gitu. Karena gue yakin maksudnya gue punya pemilih gitu kan di daerah situ karena ya tadi lu lahir di sana, lu besar di sana gitu. Itu yang membuat lu yakin. Sampai lu berani akhirnya maju nih gue. Yakin. Menurut gue sih ya sebenarnya jujur berat ya. Lawan-lawan gue tuh bener-bener sultan-sultan semua. Itu Tangerang men, ya kan? Meskipun itu daerah gue, cuman ya kita lihat aja rakyat masih mau gak sih gitu memilih orang yang salah, ya kan? Udah saatnya lah Indonesia ini berubah. Ya kan? Tapi gue penasaran juga, maksudnya dari lu sekarang kan udah nyalek nih tadi lu bilang tanpa mahar gitu kan? Yeah. Kalau gue nih, sekenal gue sama Rudy, gue tahu dia pernah cerita soal susahnya dia dulu ketika jadi atlet, hidupnya belum nggak segemerlap sekarang mungkin gue nggak tahu kan. Lu boleh ceritain nggak? Maksudnya dari mulai lu awal muasal
lu mau jadi atlet gitu kan, merintisnya gimana sih, Dut? Ya dulu sih gue karyawan dulu ya, baru punya duit, latihan Muay Thai, gue latihan. Oke. Habis itu gue suka, bayar, tagihan gila-gilaan dah. Dari situ awalnya. Awal dari situ. Tapi apa namanya? Apakah lu lahir dulu dari keluarga yang memang mapan atau apa namanya biasa-biasa aja? Keluarga di bawah biasa-biasa aja sih. Kalau Di bawah biasa-biasa aja. terus gue jadi atlet juga tanding sampai nggak dibayar gue tetap tanding gitu. Jadi menurut gue pemirsa mesti tahu nih Hah. ya nilai plus gue adalah mindset gue dan integritas gue gitu. Kayak Sultan itu nggak mungkin bisa ya kan, dia disuruh mengajarkan sesuatu tanpa duit, tapi gue karena gue cintanya sama dunia gue, sama passion gue dikorupsiin aja gue masih tetap tanding. Ya, Korupsiin lo. dikorupsiin aja, gue tidur di bedeng ya kan, di pinggir kali masih tanding gue bawa Indonesia gitu, sampai segitunya. Jadi gue tuh kalau udah mau satu tujuan itu gue totalitas. Tadi lu sebut Indonesia. Lu pernah bawa nama bendera Indonesia selain di One di mana lagi? Di kejuaraan dunia Muay Thai itu 2 kali. Kejuaraan dunia. Sama kalau yang profesional tuh ya biasa aja sih. Paling 2 kali juga. Tapi pernah lah ya, bawa nama bendera. Oke. Mungkin terakhir dari gua, mungkin lu punya pesan-pesan nih Ruth buat anak-anak muda yang sekarang nih apa namanya? Dia belajarlah dari case lu tadi yang dari mulai lu apa namanya? Ribut-ribut. Sekarang tuh kan di jalan udah kayak medan perang ya. Iya. Sekarang dikit-dikit orang kesenggol emosi, orang kesenggol marah. Dan memang banyak yang ugal-ugalan sih. Dan banyak yang ugal-ugalan. Nah, lu mungkin lu punya pendapat sebaiknya gimana sih kita kalau di jalan, kalau lu ya dari mulai lu yang tadinya hanya bukan siapa-siapa, atlet, tiba-tiba lu sekarang nyalek men gitu kan. Iya. Silakan Ruth. Kalau gue sih satu ya, misalnya kita di jalanan nih, gue juga anak motor, gue senang motor. Tapi gue nggak pernah ngebut ugal-ugalan sih, karena gue ngehargain pemakai jalan yang lain. Nah, itu satu adalah kita hormatin pemakai jalan lain, jangan ugal-ugalan, sayangin nyawa kalian. Yang kedua adalah Gen Z ini anak-anak yang dipenuhi dengan banyak sekali teknologi. Nah, saran gue adalah perbanyak gerak, perbanyak olahraga, karena mens sana in corpore sano. Sih. Dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang kuat juga lah intinya. Benar. Gitu. Saran gue sih itu. Jadi olahraga ini akan memudahkan seluruh kegiatan kalian. Itu udah teruji banget ya kan. Nah menurut gue sih itu aja paling. Oke. Guys, itu tadi Rudy Agustian. Big applause buat Rudy Agustian. Thank you. Goks. Rudy terima